Baik, saudara, masih dari Swissbell Tuban. Kita lanjutkan untuk menyapa para narasumber kita. Ada Pak Nengah Mulyata selaku Ketua Asosiasi Media Cyber Indonesia Provinsi Bali dan Bapak Emmanuel Dewata Oja atau Mas Edo selaku Ketua Serikat Media Cyber Indonesia Provinsi Bali. Ini hangat loh ya, menarik kalau bicara ini. Kayaknya nggak cukup, tapi kita nanti kan cariin waktu lah ya khusus untuk ini mengolah. Nah, balik lagi tadi tentang independensi. Kita tahu bahwa sebentar lagi kita akan ada pemilu, pesta akbar, pemilu dan pemilihan ke pilkada ya, daerah. Belajar dari 5 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu bahwa sangat luar biasa, masif sekali berita-berita di media online, media sosial ataupun di mainstream terkait dengan pemberitaan-pemberitaan yang akhirnya menjadi pemecah belah ya. Mana yang hoax, mana yang bukan. Nah, kemudian ada yang media yang mungkin terlalu keras kalau bahasa kami, terlalu keras ke kanan, terlalu keras ke kiri. Akhirnya dipertanyakan masyarakat juga tentang independensi. Nah, kita mau sudut pandang profesionalisme terkait dengan hal itu. Kalau dari media sosial sendiri, mungkin dari Mas Mul dulu ya, Amsi. Kacau. Mungkin gini ya, saya sepakat betul tadi itu. Tapi kalau kita mau narik ini tema diskusi ke spektrum yang lebih luas, misalnya demokrasi. Bicara pemilu berarti bicara demokrasi. Bicara media itu bicara demokrasi sesungguhnya. Ya gitu kan. Karena orang ada ungkapan begini. Tidak ada demokrasi tanpa ada kritik sosial. Ya. Tidak ada kritik sosial tanpa ada ruang publik. Tidak ada ruang publik tanpa media. Tidak ada media tanpa wartawan. So, secara subjektif ini, paling enggak tidak ada demokrasi yang sehat tanpa wartawan kan gitu jadinya. Jadi gini, terutama dalam kita punya sejarah buruk banget ya. Pilkada beberapa waktu yang lalu, yang terakhir itu yang 2017. Ya. DKI Jakarta, kita punya sejarah buruk, harus diakui gitu. Pertanyaan saya, apakah media tidak berperan? Menurut saya berperan, sangat berperan. Masyarakat terbelah, media juga terbelah gitu. Media juga terbelah. Nah ini yang kita mau antisipasi. Diharapkan supaya hal-hal seperti ini jangan lagi terulang lah. Di 2024 ini nggak usah lagi ada seperti itu. Cuma memang, mau tidak mau kita juga harus, saya secara pribadi mengakui adalah media-media partisan gitu, ada yang begitu itu. Terutama tadi di kami gitu. Ya. Tetapi bukan anggota kami gitu ya. Yang tadi 50.000 itu loh. 50.000 itu. Okay. Ada yang partisan, beli berita, jual beli berita dan lain sebagainya. Nah, ini yang membuat akhirnya kita independensi kita itu tergoyahkan. Ya kan? Jadi dengan jumlah yang rusak, nilai setitik rusak sebulangan. Jadi mungkin 1-2 media saja yang partisan, tapi masyarakat kan memahaminya media. Yang terbelah ini media. Nah, itu saya kira. Kemudian tantangan paling besar kami ke depan ini, terutama pada saat pemilu itu Mas, era post-truth, echo chamber tadi. Era post-truth. Jadi media kami ini, media online, media mainstream harus benar-benar punya satu tugas utama, melawan era ini. Misalnya apa? Ada satu kebohongan diulang terus jadi kebenaran. Lama-lama jadi kebenaran. Nah, ini kalau kita tidak masuk dengan counter narasi, counter segala macam, akan sangat berbahaya negeri ini menurut saya. Jadi yang saya katakan tadi, kita menarik ke spektrum yang lebih luas ke demokrasi, sebenarnya bukan isapan jempol. Karena memang kita faktanya kita harus berjuang di situ, terutama untuk pemilu loh Mas. Karena saya memprediksi hoaxnya banyak. Kan sekarang aja mulai. Gong pemilu belum dimulai itu hoaxnya udah banyak sekali. Ganjar foto bersama Miyabi ya. Miyabi. Nah kayak gitu-gitu Mas. Jejak digitalnya keluar lagi. Jejak juga munculkan semua. Nah ini kan kalau kita tidak lawan, karena ini salah satu tugas kita kan. Kalau kita tidak lawan dengan cara kita masing-masing, berkembang terus dan saya kira akan buruk bagi bangsa ini. Ya karena sekarang juga muncul ini konten atau memang berita. Kalau kita bisa bermain, hanya saja memang ada etika-etika yang harus kita
hati. Jadi menarik kalau ini sebetulnya nanti kita cariin waktu ya Pak Edo ya terkait dengan ini ya. Karena waktunya sangat terbatas. Ya, Mungkin terakhir sebelum ke Pak Mul, Pak Edo, apa Pak Edo yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga kepada mungkin kawan-kawan jurnalisme atau jurnalis online inilah supaya ya kan harus teman-teman sendiri yang punya marwah itu yang harus mengangkat bahwa kami memang sangat patuh dengan undang-undang pers, kode etik jurnalisme dan bukan bagian dari berita pemberitaan yang memberikan hoax. Pak Mul, Pak Edo. Kalau saya karena kita kaitan konteksnya pemilu ya, saya hanya satu kalimat aja deh, nggak usah panjang-panjang. Jadi pers bermartabat, pers sehat, pemilu bermartabat, negara selamat. Itu aja. Nggak usah jauh-jauh. Jadi pers sehat sesuai dengan beberapa ketentuan-ketentuan, pemilunya bermartabat, tidak ada kecurangan dan lain-lain, tidak ada pembelahan-pembelahan, maka bangsa ini akan selamat. Itu aja. Simpel ya. Simpel aja. Kalau dari Pak Mul apa ingin sampaikan Pak? Saya mau mengikuti juga satu kata, karena di media adalah kejujuran. Jadi